warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Perkenalkan, nama saya Bri Nurahwati dengan NIM 1312500035. Perkenalkan, nama saya Aimi Julieta dengan nomor NIM 13125046. Perkenalkan, nama saya Raisa Dinda Ramadhani dengan NIM 1312500049. Perkenalkan, nama saya Nizurati dengan NIM 1312500053. Perkenalkan, saya Akmal Dinda dengan NIM 13125017. Perkenalkan, nama saya Muhammad Pratama dengan NIM 131250008. Perkenalkan, nama saya Dapar Asindra Tahila Maiswara dengan NIM 131250011. Baik, di sini kami akan menjelaskan pengertian lasita. Lasita merupakan pemisahan ketat antara negara dengan agama, menjamin kebebasan beragama bagi individu. Sekaligus negara harus bersikap netral dan tidak mengakui, mendanai, atau mensubsidi agama apapun. Kebebasan memeluk agama atau tidak beragama, netralitas negara dalam urusan agama, serta penghormatan terhadap pluralisme dengan kesetaraan semua warga negara tanpa memandang keyakinan mereka. Sejak akhir abad ke-19, istilah lasita digunakan untuk menggambarkan institusi publik yang tidak terpengaruhi oleh organisasi keagamaan. Lasita adalah konsep sekuler yang memisahkan sistem negara dengan agama dengan tujuan agar negara tidak dipengaruhi oleh organisasi keagamaan tertentu dan melindungi organisasi keagamaan dari serangan kekuasaan politik. Undang-Undang Prancis tahun 1905 yang membagi negara dengan gereja dan undang-undang lain yang melindungi hak untuk menista agama menjadi dasar kebijakan pemerintah Prancis selama 100 tahun. Hal ini menjaga eksistensi majalah Charlie Hebdo meskipun telah menghasilkan banyak kontroversi. Lanjutkan dari Eli, tidak menganut agama apapun terus di Prancis meningkat jumlahnya, terutama untuk penganut ateisme lebih banyak dari agama mayoritas, yaitu agama Katolik, dan kedua yaitu agama Islam. Agama lain seperti Yahudi dengan jumlah 0,88% dari penduduk Prancis, dan agama Timur seperti Buddha, Hindu, Kristen, Ortodoks yang masing-masing mewakili kurang dari 0,5% populasi. Pemerintah Prancis cenderung korup, lebih condong ke satu agama, yaitu agama Katolik. Pada revolusi Prancis, sebagian besar masyarakat yang berkembang di Prancis ingin menarik dirinya dari situasi itu. Sejak 1972, pemerintah Prancis resmi mengadopsi bentuk negara yang sebenarnya rakyat untuk rakyat, yang artinya Republik Prancis adalah negara yang mencakup warga negara yang tingkatnya sama, bukan merupakan kelompok atau komunitas yang saling melepaskan, yang dikenal dengan istilah satu dan tidak akan terpisahkan. Oleh karena itu, Republik Prancis memiliki arti memperbolehkan persatuan serta keberagamaan. Prancis juga dikenal sebagai negara yang tidak bisa dipisahkan oleh 3 aspek penting, yaitu sosial, demokrasi, dan sekularisme. Aspek ketiga hal ini bertujuan untuk menjamin kesetaraan bagi seluruh warga negara di hadapan hukum tanpa memandang ras atau agama. Kebijakan lasita Prancis didasar pada prinsip sekularisme dan menekankan bahwa agama harus dipisahkan dari negara lingkungan publik, termasuk institusi pendidikan negeri dan undang-undang yang sebagai memperkuat lasita ini pada tahun 1945. Adapun beberapa aspek penting dari kebijakan ini yang akan disampaikan oleh teman saya selanjutnya. Kebijakan laicite Prancis didasarkan pada prinsip sekularisme dan menekankan bahwa agama harus dipisahkan di negara dari lingkungan publik, termasuk institusi pendidikan negeri dan undang-undang yang memperkuat laicite pada tahun 1905. Adapun beberapa aspek penting dari kebijakan ini, yaitu 1. Pemisahan agama dengan negara, yang dapat diartikan sebagai laicite menghormati perbedaan antara sistem negara dengan agama sehingga agama tidak mempengaruhi keputusan politik dan organisasi agama tertentu tidak mempengaruhi kebijakan ini. 2. Kebebasan beragama. Republik Prancis melindungi semua orang termasuk kebebasan. Namun kebijakan laicite di Prancis telah menimbulkan
banyak konsekuensi negatif seperti diskriminasi, kekerasan fisik dan verbal, serta kurangnya toleransi terhadap muslim di institusi pendidikan. Beberapa kebijakan kontroversi ini yang membuat pemerintah Perancis untuk menerapkan prinsip laicite, termasuk pelanggaran penggunaan jilbab, cadar ataupun nikah pada tahun 2004 dan larangan anak perempuan muslim mengenakan abaya di sekolah-sekolah negeri. Selanjutnya, laicite merupakan prinsip yang tegas, sehingga institusi negara Prancis benar-benar menyatakan diri netral terhadap agama. Dan masyarakat bebas menentukan agama, bahkan untuk tidak menganut agama sekalipun. Laicite Prancis yang terjawata dalam UU 1905 menekankan sistem pendidikan bebas dari pengaruh agama dan larangan menunjukkan simbol-simbol agama di ruang publik. Prinsip laicite inilah yang secara lestari menjadi dasar bagi sistem hukum dan tatanan sosial di Prancis hingga saat ini. Konsep laicite sendiri sebenarnya menjadi kontroversi bagi masyarakat non-Prancis dan sebagian kecil sayap kiri Prancis. Prinsip laicite dinilai cenderung menggambarkan permusuhan daripada netralitas terhadap agama. Meskipun laicite menuai kontroversi pada beberapa aspeknya, faktanya prinsip laicite begitu melekat dalam diri orang-orang Prancis. Apakah konsep laicite ini bisa diterapkan di Indonesia? Teori laicite berasal dari Prancis dan merujuk pada prinsip sekularisme ketat, yaitu pemisahan total antara agama dan negara. Dalam sistem laicite, negara bersikap netral terhadap semua agama dan tidak memberi ruang bagi ekspresi keagamaan dalam ranah publik yang dikelola negara, misalnya sekolah negeri, kantor pemerintahan, dan lembaga publik. 1. Pengertian singkat laicite. Negara tidak diakui resmi, agama dianggap urusan pribadi warga negara. Tidak boleh ada simbol atau praktik keagamaan di ruang publik negara, misalnya guru memakai jilbab di sekolah negeri, tidak diperbolehkan di Prancis. 2. Kondisi di Indonesia. Indonesia bukan negara sekuler, tapi juga bukan negara agama. Dasar negara Pancasila menempatkan ketuhanan yang Maha Esa sebagai pilar pertama. Artinya negara mengakui peran agama, bahkan mewajibkan agama warganya beragama. Terlihat dari kolom agama di KTP, pendidikan agama di sekolah, dan lain-lain. Jadi agama memiliki posisi penting dalam kehidupan publik dan pemerintahan. Di sini saya akan menjelaskan apakah laicite itu bisa diterapkan di Indonesia atau enggak. Jawabannya secara penuh tidak bisa diterapkan karena sangat bertentangan dengan filosofis Pancasila yang justru menetapkan ketuhanan sebagai dasar moral dan spiritual bangsa. Karena Indonesia sendiri menganut sistem laicite religius, di mana negara netral tetapi tetap mendukung keberadaan agama. Sedangkan laicite sendiri sangat bertentangan karena memiliki prinsip negara harus netral terhadap semua agama. Kedua, agama boleh dianut tetapi jangan dibawa ke urusan negara ataupun ke ruang publik. Jadi kayak misalnya di Indonesia, kenapa sih kalau di Indonesia tuh sangat susah diterapkan? Karena Indonesia sendiri kayak masih mengatur, kayak laicite sendiri itu kayak mengatur secara keagamaan ataupun kayak hari-hari besar tuh masih diatur di Indonesia. Contohnya kayak Indonesia kan menganut Pancasila. Di sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Itu Indonesia sendiri tuh masih ikut campur dalam urusan agama, seperti kayak tadi saya jelaskan hari libur keagamaan. Terus kayak pembangunan rumah ibadah tuh masih Indonesia tuh sangat ibaratnya kayak masih mengental keagamaan di Indonesia tuh sangat kental. Jadi kalau ditanya bisa atau tidak laicite itu diterapkan di Indonesia, jawabannya sangat susah dan kayak tidak memungkinkan juga. Dan kenapa sih laicite itu tidak bisa diterapkan di Indonesia sendiri? Karena itu bisa kayak memperpecah persatuan dan keadilan tersendiri, kayak terbelah jadi dua, karena mayoritas di Indonesia tuh kayak masih berpegang teguh sama keagamaan itu sendiri. Lanjutnya akan dijelaskan ke teman saya yang selanjutnya. Nah, kesimpulannya adalah teori laicite tidak dapat diterapkan secara penuh di Indonesia. Kenapa? Karena bertentangan dengan dasar negara dan nilai-nilai yang
religius, tapi ada nilai-nilai netralitas dan keadilan antar agama dalam laicite. Dapat diadaptasi untuk memperkuat toleransi dan pluralisme dalam sistem Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Sekian yang bisa kita jelaskan. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. See you next time. Dadah. Bisa buat kalian.